Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun dengan via online ya. Mudah-mudahan kita tidak mengurangi giroh kita atau semangat kita dalam ikatan ukhuwah Islamiyah ya. Nah, untuk malam ini insya Allah kita akan sharing dan berdiskusi ya mengenai fenomenal yang sempat terjadi beberapa hari ke belakang. Ada yang tahu yang sempat viral kemarin apa? Coba di kalangan generasi milenial. Coba. Nasar Mil. Sudah Mil. Nasar. Eta lain. Kemarin kan sempat viral ya di kaula muda atau generasi milenial, yaitu apa ya, BTS Mil. Tahu kemarin kan sempat viral, bahkan sampai netizen Korea pun terkejut gitu melihat fenomena BTS di Indonesia itu. Dan BTS itu sendiri juga bilang wow gitu, karena mereka itu ketika lihat foto ya di Indonesia, saking ramainya, saking viralnya, banyak kurir yang ngantri maksud saya, mereka bilang wow gitu, cukup epic gitu. Masya Allah kan. Nah, kita akan sharing sedikit sharing mengenai BTS tersebut. Menurut teman-teman gimana gitu dengan generasi milenial sekarang, yang bisanya atau yang bukan yang bisanya ya, yang sedikit condong ke sana, lebih memprioritaskan dan mencintai BTS, malahan rela gitu mati-matian. Bukan mati-matian, rela berkorban waktu dan tenaganya ya untuk ngantri lah, inilah itulah demi mendapatkan BTS Mil ya. Nah, menurut teman-teman gimana tuh kira-kira? Silahkan kita sharing aja. Kang Rahmat, apa tuh singkatan BTS apa? Bener apa lah sih? Bantuan tunai sosial. Bukan, BTS tuh behind the scene. Beda anak media. Cuma pisan saya. Nih kebetulan saya pakai jaket ala-ala opa nih, jaket Korea. Masya Allah. Arifan lokal. Mantap Pak Hilman. Garut tiris. Di Tarogong tiris. Nya asli nabige tiris. Mangga. Sedap. Pak Guru kumaha eta Pak Guru? Bentar. Banyak tuh murid-murid yang ikut ngantri gitu. Nggak ngantri sih, jadi apa? Yang suka BTS banyak gitu ya. Milenial sekarang itu. Jadi kebanyak. Ini suara apa ya? Kayak nih. Jadinya kalah. Asli. Mulai aja. Nih aya nu makan seblak cigana sebelumnya ya. Jadi ngeberekbek. Kumaha? Ya, dari Pak Guru gimana? Ada tanggapannya? Pak Guru kan? atau Berinteraksi.
banyak berinteraksi ya di Ya. sekolah dengan murid-murid. Ya, siapa tahu kan lebih dekat dengan Ya, jadi BTS fenomenal gitu kan. Jadi kebanyakan yang suka ya kalangan akhwat gitu ya. Mungkin rupawan gitu ya, atletis, kaya gitu ya, terkenal, berpengaruh. Jadi fenomenanya mungkin di sekitar saya emang nggak terlalu hype gitu ya, karena ya jarang gitu nggak ada McD ya di Garut, ada McD nggak? Nggak Saya ada. juga juga nggak KFC ada ya. ada. Jadi KFC, Ada X juga. Pasar. Jangan Jadi sebut gampang. merek, jangan sebut merek. merek ya. Adanya Hisana ya. ya gitu dan tahu lah. Jadi mungkin nggak se-hype di luar kota gitu ya. Jadi ya mungkin jadi pada fanatik gitu ya. Jadi pada mudah mudah kesinggung juga kalau sama fanbase gitu ya, fandom gitu kan. Suka perang gitu, BTS, EXO, terus ngikutin gaya-gayanya. Dan yang paling kurang baik itu apa ya? Jadi biasanya ya jadi agak-agak caper murid-murid yang suka K-pop gitu. Sama gaya berpakaiannya berbeda gitu ya. Agak ya gitulah. Jadi Pak Guru mempengaruhi karakter juga ya. Mempengaruhi ya. Pak Guru. Mantap Pak Guru, mantap. Mantap. Ya, silakan yang lain ada pendapatnya mengenai BTS Meal yang kemarin sempat viral. Ya, jadi kalau saya baca di internet gitu ya, orang-orang yang bukan BTS aja gitu ya, yang beli produk-produk yang langka gitu ya, yang momentum gitu, yang limited edition. Selain ya mungkin selain BTS banyak ya, kayak jersey bola dan lain sebagainya. Mereka itu terkena gangguan kompulsif ya, compulsive buying disorder gitu ya. Jadi kayak semacam ketagihan sama kalau gak beli barang itu jadi depresi gitu. Karena barang itu langka gitu, pengen beli gitu. Makanya saya harus beli. Kalau yang tingkat taraf ekonominya rendah bahkan sampai ngehutang gitu ya. Nah, terus selain itu juga kalau gak beli itu kayak apa ya, kayak Sakau. Merasa rendah diri gitu karena orang lain beli enggak gitu, jadi saya yang ngiri gitu kalau ini sebenarnya kan stabil ya, jadi ngiri gitu. Terus yang hal yang lainnya ada orang-orang yang memanfaatkan itu gitu, yang mengkapitalisasi gitu, yang mengkapitalisasi ya. Jadi kayak apa? Kayak apa itu? Kayak kalau tukang beli sayuran itu apa? Pengepul gitu ya, pengepul barang langka. Gitu. Udah itu dijual mahal. Kan itu apa? Kotak BTS itu kalau dijual yang bekas sampai ratusan ribu ya. Padahal cuma kotak aja gitu, tinggal ngeprint aja gitu ya. Cari template yang sama udah. Ya mungkin Marketing itu. Kalau marketing ke Kang Rais gimana Kang Rais? Nah, gitu. Yang lain. Tapi itu ada positifnya, Pak. Ada jongkok ini. Ini saya sebagai fandom chapter Bantar Gebang itu merasa ini ya gitu. Mantap, fanboy ada jenggotnya Bapak. Fanboy syariah dong. Kalau pakai kacamata kayak Bang Ade ya. Oke, itu ada positifnya loh Pak itu.
sebetulnya. Itu kalau menurut saya sih lihatnya kayaknya ada apa upaya buat less waste gitu. Jadi si barang-barang bekas makannya itu nggak mereka buang gitu, mereka simpan gitu di apa di pakai prem pakai apa kan lumayan itu, bener gak? Lo Tinggal print keluar nih. Ngepris. Oh, koneksi wah, ya K-popers. Aduh, ini pegawai Indigo gimana ini? Komisaris. salah alam ke Indigo jadi begini. Antum pengertian BTS lah, BTS mana, Kang Fahmi? Oh. Tes. Koneksi kayak. Koneksi. Makanya pakai. Jangan pro. Tapi emang kalau lihat fenomena sekarang gitu ya, sampai yang tadi kan si kotak tersebut pakai frame gitu ya, sampai dijual terus bahkan dibersihin dulu gitu ya. Sampai bahkan merusak hubungan anak dengan ayah gitu ya, di salah satu kasus gitu ya, ketika si tempat minum tersebut malah dipakai buat cacing gitu ya, buat mancing. Hanya karena botol gitu ya, botol bekas minum gitu yang ada logo BTS gitu, sampai segitunya lah gitu Ya, apakah memang informasi itu bisa merubah pola sikap juga gitu? Ya, jadi sebetulnya memang fenomena BTS meal atau beberapa hari yang lalu juga viral terkait film Rocket Boys ya. Ini berkaitan dengan K-drama juga. Jadi fenomena K-pop sama K-drama ini satu kaitan yang namanya K-wave kan. K-wave itu gelombang dari lifestyle Korea yang memang salah satu goal mereka adalah untuk menginvasi gitu supaya budaya-budaya di luar Korea ini bisa menikmati Korea itu seperti apa lifestyle-nya. Salah satu goalnya kan seperti itu. Nah, kita sebagai kaum muslimin sebetulnya memang agak gimana ya, ada dua hal lah yang harus kita perhatikan. Jadi dari sisi perspektif lifestyle mereka apakah sesuai dengan Islam, sama dari sisi ideologisnya. Sisi ideologis adalah gimana invasi budaya ini bisa menggiring generasi muda kaum muslimin itu menjadi pecah konsentrasi. Jadi sebetulnya idol itu yang harus diidolkan itu siapa? Itu kan terkait lifestyle juga berpengaruh nanti. Contoh, kalau misalnya mereka mengidolakan BTS, berarti kan lifestyle mereka berusaha mengikuti BTS. Ya, contoh seperti sindrom tadi kan, ada gangguan buying disorder. Jadi hal yang sifatnya remeh-temeh, kalau dari segi intrinsik nilai si benda itu belum seberapa, tapi bisa di reseller dijual ulang dengan harga selangit dan mereka membeli hal itu. Nah itu tidak lain tidak bukan karena lihat intrinsik ya, lihat si benda itunya berharga atau tidak, bukan, tapi lihat hype-nya gitu. Yang dilihat lifestyle-nya, oh ini tuh idol gua loh gitu BTS, masa gua nggak beli, kan jadinya seperti itu. Nah, dan yang jadi miris adalah yang mayoritas yang seperti itu gitu ya, yang kena buying disorder, yang benar-benar fandom abis harga mati, itu adalah mayoritas orang-orang Islam gitu, generasi muda kaum muslimin. Yang di sisi lain harusnya ketika kaum muslimin itu mengidolakan, seharusnya itu Nabi Muhammad misalnya, seharusnya sahabat-sahabat Rasul, seharusnya beberapa pahlawan-pahlawan muslim lah katakan, tetapi dia mengidolakan K-pop gitu ya, mengidolakan idol-idol yang itu datangnya dari Korea. Dan kalau kita telisik lebih jauh, ini ternyata memang semuanya sudah dirancang sedemikian rupa ya,
sudah dirancang sedetail mungkin. Jadi sekarang itu ya fenomena gunung es sebetulnya. Jadi fenomena-fenomena seperti BTS Meal kemarin itu bukan fenomena yang ujug-ujug. Tapi ini step by step dari tahun 2010 kalau nggak salah, itu benar-benar apa ya, invasi budaya Korea itu masuk ke Indonesia itu memang nyicil gitu, memang dari dulu. Dan di era-era sekarang aja udah boom gitu ya. Jadi semuanya seolah-olah mengikuti lifestyle mereka. Dan ini juga tidak lain tidak bukan dikarenakan satu platform apa, sosial media. Jadi sosial media itu bagaikan pisau. Jadi dia punya dua, inilah istilahnya, dua sisi ya. Kita bisa gunakan pisau ini, sosial media ini, dengan sesuatu yang positif, bisa juga dengan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif ya contohnya seperti kasus invasi budaya ini BTS Meal. Dan mereka juga sebetulnya masuk ke industri kita itu benar-benar dari apa ya, dari hal terkecil. Jadi sebetulnya kayak merch gitu ya, merchandise, apalah, foto-foto, atau misalnya kayak McD dibungkus sama ala-ala BTS, itu cuman varian yang katakanlah paling sekian lah, paling akhir gitu. Varian di awalnya adalah ya gimana menanamkan ide gitu. Menanamkan ide di benak kaum muslimin bahwasanya ini tuh idol, ini tuh harus ditauladani, ini tuh harus dicontoh. Ini tuh benar-benar sesuatu yang prestis gitu. Jadi kalau kita mengidolakan BTS, kalau kita membeli segala sesuatu yang berkaitan dengan BTS, itu berarti kita terpuaskan gitu, naluri untuk mengkultuskan sesuatu. Jadi itu sesuatu yang harus kita cermati bareng-bareng gitu. Mungkin itu sedikit opening lah, mukadimah dari saya. Super. Gimana nih yang lain? Syukron, Gilman. Tapi kalau yang ngaji Garut bikin merchandise kayak gitu gimana ya? Ayo gitu. Endorse BTS gitu. Ya kan, daripada mengidolkan BTS gitu kan, mendingan idolkan aja anggota-anggota Yung Ngaji Garut kan, ada Kang Teddy, Kang Rais. Aduh. Bapak-bapak KB. Kang Rahmat belum. Ini ada lagi gitu ya. Tenang, ada yang mesti Udah bawa panah cinta itu. Kang Rahmat itu di belakang apa itu? Bingung tempat, pukuhan. Soalnya di rumah berisik, jadi pindah wae ke gudang. Mantap. Ya, selain merebaknya perkembangan BTS kemarin ya, terus merubah pola sikap juga, dan jadi pola suka terhadap BTS tersebut, sehingga apa ya, lupalah pada kewajiban yang lain gitu, yang lebih hak gitu. Jadi jangan apa ya, maksudnya jangan suka terhadap sesuatu, jangan berlebihan lah gitu ya. Ada batasnya juga. Ya, silahkan yang lain. Cintai sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, gitu ya. Menurut Patrick Star gitu. Patrick Star ya. toxic. Iya kan bener. Kang Rais. Uang Kang? Ya. Ya, terus Silahkan Kang Rais mau menambahkan. kalau misalkan melihat dari perkembangan, Apalagi kan masih muda gitu. Iya. Berarti Anda sudah tua. Ini tuh ada jenggot. Muda belum tentu merasakan tua. Kalau misalkan melihat dari perkembangan yang
diikuti ya ketika misalkan di sosmed, mungkin khususnya bagi umat muslim barat itu khususnya ya asing-asing gitu menyerang kaum muslimin itu ke dalam tiga ini ya, apa namanya tuh, food, fun, and fashion. Kan ketika misalkan kita lihat football, nah itu kan Euro. Euro bikin ini ya. Nah kalau misalkan dilihatnya, jadi sasarannya mungkin, jadi ketika misalkan sekarang ketika kita mungkin ya ketika misalkan melihat Barat dan dengan segala ininya yang diserang ketika umat Islam tuh bukan lewat fisik gitu, tapi lewat yang 4F itu yang tadi ditambahin lewat football. Kan itu ketika misalkan kita menjadikan sesuatu itu kita cinta, tapi kita cintanya berlebihan, terus juga ketika menjadikan idolnya kayak BTS dan sebagainya, mungkin kita harus introspeksi lagi gitu ya, ketika misalkan kita menjadikan seorang atau sesuatu idol itu harus mencerminkan kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita salah menjadikan malahan mah yang non muslim jadikan. Ya, syukron Kang Rais. Ya. Pak Guru. Pak Guru lagi. Kang Lutfi belum, Kang Lutfi. Paling yang pengen ditanya gitu, minta pendapat juga sih. Kenapa sih orang tuh sampai bela-bela yang tadi ya terlalu berlebihan menyukai sesuatu lah gitu ya, khususnya misalkan ke idol-idol tersebut, hingga bahkan misalkan ketika ada orang lain misalkan dalam tanda kutip tidak menyukai idol tersebut lalu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dia tidak suka karena beberapa alasan, lalu meskipun dia sesama seiman gitu ya, sesama muslim, kayak gak terima sampai ngeledek, sampai gitulah gitu, sampai kalau di media sosial tuh sampai ngeblokir, ngelaporin, nge-report gitu, hanya misalkan hal-hal yang sifatnya temeh gitu menurut kita itu. Bahkan kan ketika kita bela-bela nih report ke seseorang yang gak suka sama idol kita nih, kan gak dapat benefit juga gitu, apalagi idolnya juga belum tentu nge-notice kita juga kan. Menurut kalian gitu pandangannya gimana gitu, kenapa sampai segitunya gitu, sampai si sesama muslim pun hanya karena hal tersebut saling menghina satu sama lain gitu, padahal yang dibelanya juga belum tentu ini juga sih. Silakan Kang Rahmat. Bahasa dari ini. Kang Rahmat kan, Kang Rahmat dulu. Oh, Kang Rahmat. Enggak Pendapat semua itu. Ya, mak tuh bingung. Baik, syukron atas meminta pendapatnya ya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat tentang sesuatu yang tadi yang diutarakan sama Kang Lutfi ya, mengenai BTS dengan sesama muslim, saking mengidolakannya gitu, malah rela atau berani. Jadi gitu. Kang Rahmat itu kalau ditanya itu tidak akan lulus TWK itu. TWK itu tes wawasan keimanan, bukan? Iya. Iya. Soalnya manrobuka. Ya, jadi mungkin karena di setiap manusia itu memiliki naluri kasih sayang gitu. Itu. Naluri mempertahankan idolnya gitu. Jadi ada rasa kasih sayang gitu ya. Jadi ingin memiliki sesuatu gitu ya. Kalau
kan cinta bisa memiliki keturunan dan sebagainya ya. Aduh. Yang jomblo maaf. Nah, jadi lihat sesuatu itu gimana gitu. Tambah lagi ada naluri mengkultuskan sesuatu gitu kan. Jadi mungkin di era sekarang gitu kan keadaan kita itu sekuler gitu ya. Jadi dan yang digembar-gemborkan itu memfokuskan pada wanita gitu kan, iklan wanita segalanya serba wanita kadang ya. Jadi bakal fokusnya ke perasaan sehingga dunia sekarang itu lebih ke perasaan juga gitu kan. Jadi kadang hal remeh-remeh tadi itu karena pemikirannya kurang gitu ya, kurang jelas, kurang apa, jadi mendahulukan perasaan gitu. Nah, sementara naluri kasih sayangnya sama naluri mengkultuskan sesuatunya itu malah ke idol gitu kan. Jadi idol itu kan kalau dari bahasa Inggris itu patung berhala gitu ya. Nah, sekarang menyembah berhala-berhala hidup gitu ya. Maaf ya, fans gitu ibaratnya seperti itu. Kita Kan serang bukan Bapak hanya Guru. Korea K-pop Lumayan aja sih gitu kan. buat video promosinya 1 menit di IG. Terus nanti kena hujat ya saya. Ya contohnya gitu kan. Bola gitu kan, kalau bola bakal lebih parah gitu kan. Sampai tawuran gitu ya. Jadi nah disinilah gitu mungkin ada kesalahan dalam menyalurkan naluri tadi gitu. Dan lingkungan kita juga seperti ini keadaannya gitu. Ada yang salah pastinya. Dan efeknya ke semua orang gitu. Jadi fenomena ini bukan jangan biarkan cuma gitu aja gitu. Justru bakal berefek gitu kan. Misalkan tadi orang yang apatis itu di tempat deket jualan itu kan jadi kena macet misalkannya atau apa gitu kan. Nah itu baru fenomena itu saja, belum lagi kalau ada hal lainnya gitu kan. Ya jadi maka harus ada solusi gitu, solusinya. Jadi penyaluran itu naluri itu harus bagaimana gitu kan. Dan ada yang dibolehkan gitu kan, yang cintanya itu ya pada Allah dan Rasulnya gitu, yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh yang lainnya. Mangga. Keren. Terima kasih pada Pak Guru ya, Guru yang sudah menjawab pertanyaan dari Kang Lutfi. Pendapat bukan pertanyaannya. Ya itulah dia. Minta pendapatnya juga bagi teman-teman, kan kebanyakan kan kemarin sempat viral itu kan usia muda ya. Nah seharusnya di usia muda itu harusnya giroh semangat untuk menuntut ilmu atau hijrah ya, harusnya gitu. Bahkan dalam Islam juga, kalau nggak salah Muhammad Al-Fatih juga kan waktu umur 21 tahun ya bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah sekarang umur 21 bisa apa gitu ya, menaklukkan hati dia hati juga wanita. belum sanggup ya. Menaklukkan hati wanita atau tambah wanita-wanitaan atau tambah mengikuti arah gaya kebarat-baratan gitu. Nah, dengan merebaknya fenomena sekarang kita, gimana menurut teman-teman? Silahkan, barangkali ada yang mau menjelaskan. Yang seharusnya giroh kita menuntut gitu. Saya coba ini ngasih feedback ya. Jadi sebelum menanggapi tadi pertanyaan Kang Rahmat, saya ingin sedikit juga memberikan feedback dari tadi pernyataan atau tanggapan dari Kang Teddy ya. Jadi memang kalau teman-teman
cermati gitu ya fenomena menyebar luasnya ya K-pop atau K-drama dan lain sebagainya. Pokoknya intinya lifestyle atau budaya dari luar Indonesia itu sebetulnya dari satu hal ya, yaitu apa? Yaitu internet. Nah, jadi kalau saya tadi baca beberapa referensi ya, buku Geopolitik Umat karangan Dr. Vika Komara. Jadi di sana ada satu bab sosial media. Nah, pas saya baca itu memang salah satu corong perubahan apapun itu, mau itu perubahan karakteristik, perubahan attitude, perubahan gaya hidup ya, perubahan cara pandang, itu sekarang itu based on salah satu yang paling kuat adalah sosial media atau internet. Jadi dulu saja kalau misalnya kita lihat flashback lah track record tahun 2010 itu kan ada kasus Arab Spring ya, 2010, 2011, 12 sampai 2014 itu secara runut ya, terus menerus itu kejadian-kejadian Arab Spring dari Mesir ya, dulu tuh ada gerakan ya di Tahrir Square, gimana Al-Wail itu salah satu pemuda yang dia ingin merubah kediktatoran Husni Mubarak dengan cuitan. Jadi dia membuat sebuah hashtag di Twitter, kemudian dia membuat event di Facebook untuk mengadakan kayak perkumpulan secara global, secara umum untuk menjatuhkan Husni Mubarak di Tahrir Square, dan itu terbukti berhasil. Itu benar-benar low cost high return ya. Jadi dia hanya mengandalkan internet, dia nggak pakai tenaga apapun, nggak ya effortless lah, nggak pakai sesuatu yang sifatnya berat, hanya cuitan di Twitter, kemudian dia bikin event di Facebook, dan itu berhasil menjatuhkan Husni Mubarak ya. Kemudian kejadian di Tunisia ya, ketika Ben Ali juga dikudeta oleh rakyatnya, itu simple, itu ketika kejadian seorang penjual buah atau penjual sayuran namanya Bau Azizi. Jadi dia dirampas barang-barang jualannya oleh aparat. Kalau kita mah kayak ya oleh Satpol PP lah seperti itu. Nah, akhirnya dia kecewa, dia upload kekecewaan itu di Facebook dan akhirnya viral. Gitu. Ini kezaliman pemimpin saya di Tunisia gitu ya, Ben Ali. Dan akhirnya apa? Kasus itu viral, akhirnya jadi gelombang revolusi Arab Spring, jatuhlah Ben Ali. Dan kita juga nggak bisa memungkiri ketika kasus Ahok ya, ketika tahun 2016 ketika Buniani memotong sebuah video, katakanlah ketika Ahok ini memberikan tanggapan terkait jangan pilih orang kafir pakai surat Al-Maidah bla 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 gitu ya, jangan dibodohi bla 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 bla. Akhirnya videonya diupload di Facebook, kemudian viral, dan akhirnya terjadi aksi 212, dan itu berjilid-jilid sampai sekarang, dan itu jutaan umat muslim berkumpul di Monas ya, di Patung Kuda dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa memenjarakan Ahok. Itu dengan apa? Power of social media. Jadi sekarang itu segala sesuatu itu sosial media sangat-sangat berpengaruh. Kalau teman-teman nonton film The Social Dilemma, itu kan ada beberapa pakar-pakar dari Facebook ya, dari Twitter, dari Google, yang dia katakanlah hijrah dalam tanda kutip gitu ya, dari katakanlah dari ketidaktahanan mereka dengan apa yang mereka geluti di platform sosial media dengan idealisme mereka. Jadi mereka tahu bahwasanya sosial media itu bisa merusak orang, bisa mengubah orang, bisa mempolarisasi kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ada istilah kampret, cebong, ya, kadrun. Itu salah satunya muncul dari mana? Sosial media. Ya. Jadi ternyata algoritma internet itu condong kepada apa yang kita suka. Ya, contoh misalnya kalau kita bahas BTS, dia suka K-pop. Sekalinya dia suka BTS, nonton misalnya di YouTube ya terkait video klipnya BTS, maka YouTube itu algoritmanya, AdSense-nya, segala sesuatunya, iklan-iklannya itu akan mengerucut kepada dia untuk nonton BTS again and again gitu.
lagi dan lagi. Akhirnya apa, jadi candu. Ya kayak kita lah buka misalnya video Ustadz Felix, setelah selesai misal video pertama, biasanya kan direkomendasiin kan dengan video yang lain, tapi masih ada kaitannya dengan Ustadz Felix, dengan judul apa misalnya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita buka sesuatu yang sifatnya positif, ya algoritma akan mengikuti itu. Dia akan merekomendasikan terus positif. Ya kalau kita lagi di marketplace misalnya, kita lagi nyari sesuatu, ya katakanlah lagi nyari handphone gitu, kita ketik handphone apa yang kita cari, dan ternyata pengaruh algoritma itu sangat luar biasa. Kita buka Instagram pun semua sponsor atau semua iklan itu tentang HP semua. Kita buka story IG itu rekomendasinya tentang apa? Tentang HP semua. Ada iklan HP Vivo dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita buka Facebook, lihat di beranda, di timeline, iklannya handphone semua. Jadi ternyata internet itu bisa mempolarisasi cara berpikir kita, bisa mempolarisasi bagaimana kerangka berpikir kita, ya bisa diidentifikasi gitu oleh internet. Walhasil ya outputnya seperti manusia-manusia sekarang. Kita lihatlah dulu ya, ketika era internet ini belum diketemukan, perpecahan di tengah-tengah masyarakat itu nggak seruncing sekarang loh. Gimana ya, kayak fanboy, fandom itu nggak seradikal sekarang gitu, dalam tanda kutip. Kalau sekarang radikal abis, nggak hanya fandom terkait K-pop kan, ya fans bola pun semakin radikal gitu. Barcelona, Real Madrid kan, ini gimana di sosial media saling mengidolakan Messi dan Cristiano Ronaldo. Itu ya wajar gitu, kenapa mereka bisa seradikal itu cintanya kepada idola mereka. Karena apa? Ya sekali nonton misalnya Cristiano Ronaldo hat-trick dan lain sebagainya, nah nanti setelah dia nonton itu akan direkomendasiin sama YouTube Cristiano Ronaldo lagi. Ketika buka Twitter direkomendasiin Cristiano Ronaldo lagi, cuplikan apa Cristiano Ronaldo, terus seperti itu. Dan akhirnya ya tertanam gitu ya, di dogma lah. Jadi sifatnya dogmatis, tertanam. Akhirnya dia muncul kecenderungan yang tadi disampaikan oleh Kang Teddy ya, muncul naluri untuk menyukai sesuatu. Setelah suka terhadap sesuatu, muncul lagi setelahnya naluri untuk mengkultuskan sesuatu. Dan yang kayak gini tuh akan again and again, terus gitu. Makanya wajar ketika ada fenomena di Twitter itu kan sempat viral beberapa tahun yang lalu, agama BTS gitu. Gak tahu itu kitab sucinya apa ya, nabinya siapa gitu. Ini kan fenomena lucu gitu. Sekaligus ini fenomena yang sudah condongnya ke musyrik, bahkan ya menodai akidah gitu. Nah ini fenomena yang harus kita cermati bersama. Makanya ini peluang juga bagi kita ya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi kalau kita menggeber gitu ya, sesuatu yang positif di internet, nah maka mungkin ini juga bisa mengcounter pemikiran-pemikiran negatif yang sekarang juga sedang digeber gitu oleh orang-orang di luaran sana. Jadi kita ya berlomba-lomba. Ya kalau misalnya mereka disokong oleh dana-dana kapital kan, dana-dana yang besar, ya kita ya dengan apa yang kita punya gitu, kita bisa mengeluarkan itu semua ya. Contohnya kita adakan forum-forum seperti ini ya, sharing-sharing, dan kedepannya mungkin ada video-video yang positif juga. Dan tantangan kita ya gimana caranya harus lebih keren lagi, harus lebih kreatif lagi, harus lebih bisa mengemasnya dengan sesuatu yang bisa dikonsumsi lah oleh halayak umum. Karena ya tantangan kita bukan hanya diri kita pribadi, tapi gimana raksasa-raksasa di luar sana udah sampai segitunya kan membrainwash pemikiran generasi kaum muslimin. Itu tanggapan dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kita. Bila mana misalkan kan tadi disebutin khususnya misalkan ya terlalu berlebihan hingga akhirnya tuh timbul rasa pengkultusan pada hal tersebut lah gitu ya. Ya. Jika kita misalkan dalam tanda kutip menyebarkan ini lalu lebih menyadarkan mereka lah gitu, bahwasannya yang hanya
idola tuh hanya sebatas ini loh gitu dan sebagainya. Apakah kita akan dicap radikal gitu karena ada beberapa orang juga gitu ya di atas kita gitu yang berbicara bahwasannya kebudayaan Korea itu bagus gitu dan sebagainya harus bisa diadopsi senat K-pop yang sebagainya. Itu gimana? Apakah kita bakal dicap radikal nggak gitu? Siapa itu? Nggak tahu ini di WKW kalian. Iya. Ya itu ya fenomena lucu juga sih. Ya memang nggak bisa dipungkiri lah. Ini salah satu apa ya? Ya salah satu tantangan besar. Di sisi lain memang mereka itu ditopang dengan dana yang luar biasa dan di sisi lain mereka didukung oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Entah itu di eksekutif atau di legislatif kan. Jadi hal-hal yang seperti itu sih itu menjadi sebuah kausalitas dakwah ya. Ya dulu aja ketika dakwah yang diemban oleh Nabi Musa kan, ya beliau itu sebetulnya kalau hanya dakwah untuk menyuruh kepada kebaikan kayak bersopan santun, berakhlakul karimah, berbaik, berbudi pekerti ya, baik ke tetangga dan lain sebagainya. Kira-kira Fir'aun akan memberangus Bani Israel enggak? Kan katanya enggak. Nah, kenapa Fir'aun itu sampai memberikan ultimatum gitu ya ke tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir ketika itu? Karena dia takut kepentingannya terganggu. Gitu. Dia takut kepentingannya terganggu, akhirnya dia memberikan ultimatum ke tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir ya. Anak-anak laki-laki Bani Israel yang lahir ketika itu, ketika Fir'aun bermimpi. Gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ini seumpamanya ya, mimpi itu nggak terjadi, ya bisa jadi mungkin Fir'aun nggak bakalan seperti itu. Karena dia eksis gitu, dia merasa kepentingannya tidak akan pernah terganggu. Tapi karena merasa terganggu, akhirnya beliau seperti itu gitu ya. Ya diutuslah Nabi Musa gitu ya untuk mendakwahi beliau. Dan begitupun dengan kita. Ya, kalau misalnya kita mau kritik ya terhadap rezim ini, ya sebetulnya banyak kebobrokan yang muncul di rezim ini, gitu ya. Ya, itu harus kita mention karena memang faktanya seperti itu. Nah, lantas kenapa kok mereka malah menggaungkan K-pop gitu, menggaungkan idol? Ya, tidak lain tidak bukan supaya apa? Supaya kepentingan mereka tidak terganggu. Dan akhirnya kaum muslimin ternina-bobokan dengan K-pop, ya, dengan K-drama. Udahlah, korupsi yang sedang merajalela gak usah diusik. Kasus TWK ya di KPK gak usah diusik. Kasus bagaimana Pulau Komodo dikapitalisasi gak usah diusik. Kasus korupsi bansos ya gak usah diusik. Udah kasus nonton K-pop aja. Apa? Versus Al-Quran versus iya. Jadi udahlah rakyat Indonesia nonton K-pop aja, nonton K-drama aja, gak usah tahu kepentingan-kepentingan yang sekarang sedang terjadi gitu. Jadi memang ini erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang tidak ingin diganggu. Walhasil ya mereka turun dengan katakanlah mempromosikan K-pop, K-drama dan lain sebagainya. Coba pakai logika simpel aja. Sekelas orang yang katakanlah penting, penguasa, tapi promosinya K-pop. Kan asa enggak apa ya? Ini emang apa kaitannya dengan kemajuan negeri ini gitu. Karena udah jelas-jelas. Iya, karena ada BTS, ada behind the scene. BTS. Balik itu ada behind the scene. Jadi BTS kali itu behind the scene. Behind the scene. Jadi ada behind the scene. Gitu. Di balik itu ada behind the scene. Behind the scene-nya apa ya? Supaya kita ternina-bobokan. Gitu. Jadi ya ketidakjelasan penanganan pandemi ini dan lain sebagainya, kebobrokan-kebobrokan yang terjadi, sudahlah ini kita tutup. Ya, kita sumpel ya mulut-mulut kritis
Ya, generasi Sabar. muda kaum muslimin dengan apa? Dengan K-pop, K-drama, gitu. Wakanda. Oh iya, tadi pertanyaan kedua Kang Rahmat apa? Giroh muda itu tadi jadi Ya kan seharusnya generasi milenialnya ya seusiaan umur 20 ke atas lah ya bisa Ya gitu. dikatakan Ya. Abi. siap produktif ya. oh Kang Rais berarti. Siap produktif Versi ya. veteran diam. Oh udah produktif Rais, sudah produktif. Harus bisa memilih gitu ya, mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, Mana yang solehah, juga mana Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun kan, di usia beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, di era sekarang gitu, di zaman sekarang kita di umur 20 tahun, di umur 21 tahun udah bisa apa gitu untuk Islam. Rahmat sudah Apakah menaklukkan udah bisa seorang menaklukkan hati wanita? seorang. Kang Nah, Rahmat terpapar silakan. bucinisme. Oh, BTS gara-gara BTS gitu ya. Ya, Gara-gara BTS itu. virus BTS-nya udah nempel, guys. Astagfirullah. Istighfar. Ya, silakan. Ada yang berpendapat mengenai era milenial sekarang gitu. Harusnya mengarah kemana gitu. Kang Rais atau sebagai Kaum milenial. kaum milenial, Kaum milenial. good looking. Iya. Jangan good looking, bisa radikal. Ya, mungkin ketika misalkan Dasar Taliban tadi Tambah lebat. Anjir. Nah, ketika misalkan tadi Kang Rahmat nanya ya, misalkan di umur 21 kan ketika waktu itu dulu Muhammad Al-Fatih sudah bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Mungkin ketika misalkan ditanya kok anak muda zaman sekarang di umur yang 21 tahun mungkin karena tuntunannya mungkin ya, karena misalkan yang menjadi tuntunnya itu siapa, terus yang menjadi idolanya siapa. Jadi kan ketika misalkan saya terdengar dari ceramahnya Ustadz Wimar, ketika misalkan kita menjadikan tontonan itu sebagai tuntunan, ya begitulah hidup kita misalkan ya. Kayak misalkan kita di zaman sekarang di umur yang 21 tahun banyak menonton contoh misalkan BTS atau misalkan yang kayak misalkan idola-idola yang lain gitu ya. Malahan nggak pernah sedikit pun misalkan menonton atau membaca mengenai sirah-sirah nabawiyah, misalkan ya, mengenai bisaroh nanti misalkan ya di tahun yang akan datang Roma misalkan. Kan kita kebanyakan yang menjadikan kita tontonan yang emang jauh dari Islam gitu. Contohnya dulu saya juga pernah emang edik pisan pada ini jadi penggemar sepak bola. Nah, emang sampai sekarang masih gitunya, cuman alhamdulillah itu bisa dialihkan. Jadi mengkultuskan sesuatunya itu emang bisa dialihkan ya karena ngaji gitu. Jadi buat teman-teman berbanyak ngaji mungkinnya salah satu obat supaya dialihkan dari tontonan yang tadinya negatif menjadi yang positif gitu. Ya, yuk ngaji yuk gitu ya, Kang. Ya, Ikuti kelas Kang Rais. ikuti kelas kita. Ya, salah satunya dengan banyak berkumpul dengan orang-orang soleh ya, supaya kecipratan solehnya ya, insya Allah. Baik teman-teman. Kalau misalkan mau nanya, ini Kang mau nanya. Silahkan. Kalau misalkan kita, kayak misalkan kan emang suka nih bola, batas wajar ketika kita menyukai sesuatu itu sebagaimana gitu. Kan kayak misalkan sebagai seorang, mungkin ketika misalkan di Indonesia mungkinnya sebagai
kalangan misalkan kaum wanita ketika misalkan menyukai BTS kan atau lihat apa gitu ya yang emang sesuai fitrah kan, lihat misalkan kalau misalkan cewek lihat cowok yang bagaimana kan itu fitrah. Nah batasannya ketika misalkan kita ingin awalnya ketika misalkan menyukai sesuatu itu sampai mana gitu, apa ada batasnya, batas wajarnya gitu, atau itu diatur gimana gitu, jangan sampai kita ya berlebihan gitu. Silakan Kang Lutfi. Nah, Kang Lutfi. Oh, itu Kang Lutfi. Ya kalau kata Subasa mah anggap saja bola itu teman. Kalau lagi nggak ada urusan ya simpan aja temannya gitu. Parah. Anda sangat salah. Iya kan benar. Ya kalau dari saya pribadi gitu ya, menanggapi gimana, saya belum pernah ngerasa sampai sefanatik sama sesuatu gitu, kecuali misalkan ke karya gitu ya. Jadi kan ada dulu gitu ya. Kalau dulu kan pernah ke fanatik tuh karena ada salah satu karya yang benar-benar disukai gitu ya. Disukai ya hanya sekedar karyanya yang saya benar-benar suka diputar dan sebagainya gitu. Di luar itu masalah person to personnya ya saya nggak mau tahu gitu. Kalau saya sih memposisikan seperti itu. Jadi ketika kita menyukai idola, apa sih yang benar-benar disukanya, ya saya fokusnya ke itu aja gitu. Yang lainnya nggak terlalu mau ikut campur gitu, masalah misalkan dianya kayak gimana. Jadi nggak sampai ketika dia ada yang ngeledek misalkan sama orang lain itu, diledek si orang tersebut yang kita sukai karyanya, ya biasa aja gitu. Toh kita nggak terlalu gimana gitu ke orangnya, tapi kita lebih fokusnya ke karyanya. Apalagi misalkan bola, mungkin yang namanya bola gawe gitunya 12 jelema merebutkan bal hiji gitu, padahal hiji ewang gitu ya. 11 Pak, 11. Ini tidak mengerti. Oh, sama kan apal, saya bukan pecinta bola. Anda tidak mengerti itu nikmatnya bermain sepak bola. Nah, Atuh pakar Kang Dedi pakar iya, jelasin. pakar iya anu Makanya nanti zona- di futsal ya atau fun football. Dakwah Oke, bola. guys. Jadi kalau Balik lagi menurut ke saya topik gitu ya, pembahasan, guys. kalau football Balik gitu ya, lagi. atau bola ya jadi apa? Batasan wajar gitu. Jadi mungkin batasan wajar itu ke manajemen kita terhadap hukum cara gitu. Apakah ke yang wajib atau yang kemubah lebihnya gitu. Atau malah jadi ke haram gitu kan. Kita seringnya di mana? Atau wajib sunnah gitu ya. Harus diseringkan, yang mubah mah sedikit aja gitu. Kan ibaratnya hiburan itu mubah-mubah saja. Asalkan tidak melanggar hukum syara, ya itu batasannya. Contoh misalkan sepak bola, fanatismenya itu kadang kan ada yang tidak wajar gitu, kayak hooligan gitu kan. Kayak ya yang suka tawuran gitu, yang suka judi gitu kan. Terus kadang apa ya? Tidak menutup aurat gitu kan, kadang kan buka baju gimana gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin yang paling parah mungkin judi ya. Terus yang terbaru ada kampanye LGBT gitu kan. Ya itu klub bola ya. Bang Rais juga ada labelnya gitu ya. Ya jadi itu kalau kita malah jadi karena kita suka bola ikut gitu ya kayak gitu. Ikut judinya, ikut kampanye yang menyesatkan akidah gitu kan. Terus hal-hal yang melanggar syara ya jangan. Tapi kalau bolanya saja, olahraganya saja, menurut saya mubah-mubah saja. Mubah. Jadi boleh-boleh saja asal ya jangan sampai judi gitu kan. Kalau Bijak sekali Anda. ya gitu. Beda kalau yang gagal juara mah. Ya justru karena gagal juara jadi berhenti nonton bola. Karena jujur ya di tempat bola itu kadang sebagian orang ada yang sambil selain judi sambil mabuk gitu kan. Contoh kan kebanyakan kalau Liga Inggris kan
Liga Inggris jadi Liga Inggris ya. Kan itu lebih pagi, kalau lebih pagi ya lebih malam gitu, masih malam belum pagi kan kalau Liga Spanyol pagi, Liga Italia pagi ya dini hari. Nah di saat-saat itu kan dingin gitu kan, kadang ada yang suka minum minuman keras gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Saya pernah nobar gitu kan kayak gitu, jadi apa gitu saking bukan sholat tahajud gitu kan, malah nonton bola gitu. Udah gitu judi, mabuk, tidur, sholat subuh enggak. Aduh, itu parah gitu. Tapi main bante gitu, main bante. Main bola enggak, itu cuma nonton doang. Ada yang kayak gitu kan, jadi olahraganya di mana gitu. Karena rame lah ya Pak. Nah, jadi rame. Jadi ada hype-nya. Jadi kan orang Indonesia itu kan hype banget sepak bola gitu kan. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sepak bola berarti itu pengecualian gitu. Lanjut silakan yang lain. Lanjut. Asal ya jadi saya mah jadi kalau yang mubah jangan berlebihan itu aja. Tapi boleh asal jangan yang haram. Tuh, tip. Iya. Baik. Malahan bela bergadang ya sampai larut malam. Iya. Udah nonton Euro, nonton Copa Amerika kalau sekarang gitu. Astagfirullah. Kalau standar berlebihan tuh masuknya kemana gitu? Apakah misalkan kalau bola beli jersey-nya itu termasuk berlebihan ataupun ketika kita lihat nonton film lagi pertandingan bola tersebut kita bela-belain datang gitu sampai wah rame dan sebagainya, apakah itu juga termasuk berlebihan atau tidak? Jadi standar berlebihan tuh sampai mana? Yang boleh misalkan kita menyukai sesuatu gitu. Ketika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Iya betul. Habis semua. Habis. Daripada berkumpul di tempat-tempat yang cenderung mubah gitu. Kenapa di tempat yang sunnah saja gitu kan? Tahajud. Oh di tempat yang sunnah nonton Mang Balna kumaha? Enggak, saya melakukan hal-hal yang sunnah. Gitu. Oh, itu jelas atuh. Jadi bahkan kan teman itu mempengaruhi kita. Gitu. Ada yang misalkan yang tadinya tidak judi, misalkan judi bola, jadi ikut-ikutan. Bahkan taruhannya makanan gitu kan. Kalau di lapang SMA makanan suka gini, itu cina teh manisan gitu kan, suka ada teh manis. Atau kalau di lapang futsal mah leh mayar gitu kan sampai kayak gitu kan. Nah ini leh yar itu kan judi gitu kan. Astaga. Itu udah parah gitu udah. Jadi kalau olahraga saja, kalau suka ya, kalau sempat nonton nggak sengaja gitu ya, atau mungkin nggak sengaja sih ya. Jadi nonton dihajar, bro. Ya kalau paling nonton highlight udah aja gitu, udah tahu aja. Jadi nggak, ya mungkin mending cari yang lain aja. Jadi penyalurannya ke yang lain aja, ke olahraganya bagus. Kalau untuk bola ya, kalau untuk yang lainnya ya silahkan. Enggak, Hilman sebagai sama penyuka sepak bola juga, saya juga tahu lah. Anda suka molo akun IG bola ya, dan like. Jadi saya, ini semua di like. Disukai itu jejak digital itu ya, Pak. Ternyata saya punya stalker. Hati-hati ya. Ya, silakan Ahilman mau menambahkan. Ya, hati-hati Kang Baso. Mungkin ya menambahkan. Jadi gimana ya? Ya gini deh. Jadi memang kan manusia itu sudah dihiasi oleh Allah dari fitrahnya itu dengan nafsu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wa qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Jadi zuyyina linnas, Allah telah menghiasi manusia itu hubbus syahwat ya, menyukai syahwat. Nah, apa saja yang disukai manusia? Minan nisa, cewek. Jadi itu fitrah ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Justru kalau nggak suka cewek, cowok nggak suka cewek atau kebalikannya, berarti kan di luar fitrah gitu. Nisa wal banin, anak-anak.
Anak-anak misalnya kan, anak-anak lucu nih, suka seneng ngelihat anak-anak, itu fitrah. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantaro. Kendaraan-kendaraan ya. Kalau motor, wah sukanya lihat motor Ninja, motor Ducati misalnya. Kalau misalnya mobil, Lamborghini gitu kan, Aston Martin, wah keren. Ducati sah gitu. Terus minaz zahab wal fiddah kan, dari emas, perak, intinya kekayaan lah. Ya, ditambah dengan ayat yang lain banyak ya, wa tuhibbunal mala hubbang jamma. Jadi manusia itu menyukai mal, harta, hubbang jamma, kesukaan yang sangat-sangat suka. Itu diceritakan oleh Al-Qur'an. Jadi kalau kita suka kekayaan, itu fitrah. Suka cewek, itu fitrah. Suka ngelihat kendaraan yang bagus, itu fitrah. Emas, perak, dan lain sebagainya, itu fitrah. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita sudah diberikan fitrah-fitrah itu, kita sudah diberikan, udah dianugerahi nafsu, nah, sekarang batasannya seperti apa? Nah, tadi betul yang disampaikan Kang Teddy, ya batasannya hukum syara. Nah, berarti kalau misalnya batasan hukum syara, tinggal kita lihat, kita suka perempuan. Nah, hukum syara itu memberikan aturan. Nah, aturannya hukum syara seperti apa? Dengan menikah. Itu. Kemudian kita suka harta kekayaan. Nah, ada aturannya hukum syara apa? Fikih muamalah. Ya, dalam harta kekayaan kita ketika berjual beli harus sesuai dengan hukum syara. Harus dikeluarkan zakatnya, harus bersodakoh ya untuk mensucikan harta kita, mengeluarkan zakat mal dan lain sebagainya. Itu aturan di dalam Islam ya. Ketika kita menyukai kendaraan, ya sama. Kendaraan yang kita punya ya akan dimintain pertanggungjawaban. Dan nanti kan ditanya kendaraannya digunakan untuk apa. Kalau untuk kajian-kajian, untuk menghadiri kegiatan-kegiatan dakwah, ya Masya Allah, berarti kendaraan sejelek apapun kendaraan kita, tapi itu bernilai pahala di sisi Allah gitu. Daripada kita pakai Ducati ya, Ducati saha gitu, tapi menghadiri kegiatan-kegiatan maksiat ya, kayak konser BTS ya, di sana ada campur baur dan lain sebagainya, nonton bola di lapangan bola, dan itu tidak ada batasan invisol laki-laki perempuan, ada yang perempuannya buka aurat, laki-lakinya buka aurat dan lain sebagainya. Nah, berarti kan kalau ditanyakan tadi, lantas batasan berlebihannya itu apa? Ya tadi dilihat hukum syara'nya gitu. Kalau misalnya hukum syara ini melarang kita untuk seperti itu, ya berarti itu batasannya gitu. Contoh, ada dalil yang lain yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yu'minu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian belum beriman kata Allah. Sampai apa? Sampai kita mencintai saudara kita melebihi ya atau sama seperti rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Berarti apa? Cinta kepada kaum muslimin, kaum mukminin itu juga menjadi sebuah landasan ketika kita berkasih sayang, ketika kita saling suka menyukai gitu. Nah, jadi memang universal gitu. Ketika dijelaskan batasannya hukum syara, tinggal kita ekstrak tuh kira-kira hukum syara yang berkaitan dengan menyukai perempuan apa aja. Ya banyak, seperti misalnya harus godul basor, ketika berkomunikasi ada batasannya, bercanda ada batasannya gitu. Kemudian misalnya tentang kendaraan kan, ya berarti kan cara menjemput atau membeli kendaraan ada batasannya. Dia kalau kredit berarti harus kredit yang murni, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada denda yang dia berimplikasinya kepada riba dan lain sebagainya. Jadi sangat kompleks memang aturan Islam itu mengatur hawa nafsu tadi yang berawal dari ayat hubbu syahwat gitu. Nah, itu batasan-batasan yang sekiranya memang menurut saya itu harus dicermati. Jadi kalau misalnya kita menyukai bola, ya itu memang fitrah ya. Kita suka terhadap sesuatu itu fitrah. Tinggal lihat batasannya. Batasannya tadi ketika kita suka bola, apakah tadi kalau kata Kang Rais, apakah melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah? Contohnya misalnya ketika waktu sholat,
kita tidak sholat ya dengan dalih nanggung misalnya main bolanya akhirnya tembus maghrib isya dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin orang-orang yang suka nonton di lapangan merasakan hal itu kan dan lain sebagainya. Nah ya seperti itu. Jadi batasannya sih jelas kalau dalam Islam ya batasannya jangan melebihi tadi, jangan melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan tidak melebihi rasa cinta kepada kaum muslimin. Dari satu aspek aja rasa cinta kita kepada kaum muslimin itu kan sekarang universal sekali. Bagaimana kasus Palestina ya yang masih terjajah tuh. Itu kan dipertanyakan rasa cinta kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita masih terabaikan ya kasus Muslim yang ada di Palestina dengan hal-hal remeh-temeh, hal-hal mubah, hal-hal makruh tadi ya, seperti terfokus nonton bola, terfokus nonton K-drama, nonton K-pop, terfokus ke hal-hal yang sifatnya mubah dan makruh, sementara kaum muslimin di sana kita nggak memperhatikan sedikit pun gitu, gimana mereka tidurnya, gimana mereka setiap malam mendengarkan dentuman roket ya, hujan rudal dan lain sebagainya. Bagaimana Muslim Rohingya terluntang lantung di laut ya. Kemudian bagaimana Muslim di Uighur, Xinjiang, mereka disentralisasi di camp Muslim di Cina dan lain sebagainya. Adanya dogmatisasi supaya meninggalkan Islam dan sebagainya. Apakah itu tidak cukup untuk mengalihkan perhatian kita gitu? Apakah perhatian kita diabaikan ya? Maksudnya mengabaikan perhatian kita terhadap kasus kaum muslimin di sana, padahal Rasul bersabda kita belum beriman sampai kita mencintai saudara kita, saudara muslim kita melebihi cinta kita terhadap apapun. Ya maksudnya melebihi ya tadi seperti cinta kepada diri kita sendiri. Itu kan sebetulnya sudah ada sudah ada benteng lah terkait rasa cinta kepada segala sesuatu kan. Non tadi ya seperti tadi suka pada bola, suka pada film dan lain sebagainya. Jadi ini memang nanti kalau di ekstrak lagi banyak sekali jabarannya. Ya intinya Islam mengatur itu semua. Rasa cinta, rasa suka, terpuji, tercela, baik dan buruk itu di dalam kitab Mafahim itu sangat detail dijelaskan. Apa indikasi kalau misalnya sesuatu itu dikatakan terpuji? Ada yang tahu coba? Ini mungkin kuis. Sesuatu disebutkan terpuji menurut Islam itu ketika seperti apa? Astagfirullah. Ketika ayo Kang Boleh Ahmad kamu jawab. lah. Yo sepeda. Hadiahnya tiket. Ya di kelihatan yang sering gaji yang mana ini. Ayo jawab. Suatu amal, suatu perbuatan disebutkan perbuatan itu terpuji, itu apa Terpuji. alasannya? Terpuji. Mengikuti perintah Allah dan Allah. Kan akhlak itu mengikuti perintah Allah dan menjadi Allah. Contohnya misalkan kalau ada yang lebih tua bicaranya lebih pelan. Ada batu itu. Ya kan masuk itu terpuji gitu. Oh iya. Mungkin ya itu salah ya. Berarti orang Kristen yang ya atau orang non Muslim lah katakan yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Contoh kayak Madam Teresa, dia mengeluarkan duit sebegitu banyaknya untuk apa? Untuk kasus pangan ya yang ada di Afrika. Nah, itu perbuatan terpuji bukan? Ayo Kang Teddy jawab. Nah, jadi Kang Teddy yang lain. Kang Teddy yang jawab. Ini terjebak. Dia terpuji lah menurut ukuran manusia. Terpuji menurut siapa? Berarti nggak ada bedanya dong. Tergantung. Ayo. Saya Halo? apa lagi? Call a friend. Nah, jadi gini, penginten daripada uang kalian
ya orang lainnya yang suka bola daripada uangnya dijadiin judi. Nah, lebih baik infakkan atau sedekahkan dan beri bantuan ke saudara kita yang ada di sana di Palestina. Gini dulu Kang Rahmat. Jadi maksud Kang Hilman teh tadi terpuji itu kayak apa? Apakah ada orang non muslim melakukan infak itu terpuji atau enggak gitu? Oh, Sok jawab. Waduh. Itu bapak. Ya, itu sebetulnya enaknya itu nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang terkait khosiatul ada amal. benar, baik, salah, Baik buruk benar puji salah. tercela ya. Di dalam Makanya Islam ikut itu Gimana? terkait potensi gitu. diri, ya kayak tadi nilai kan, potensi-potensi khasiat-khasiat itu dikaji dalam Islam. Nanti Dan ada ada kelas. nah, baik teman-teman yang barangkali punya atau mau nyaranin judul buat kita diskusi untuk ke depannya, boleh dicantumin di kolom komentar ya. Ya boleh. Boleh. Jangan lupa like, Kalau kita diskusikan bareng-bareng. share. Lutfi jumpe wae. Lutfi. Tadi cut saja yang tadi ya, karena nanti ada yang melihat. Sorry. Iya, di mute Nanti kalau melihat saya diulang, itu berbahaya. Aduh. Padahal saya sudah masuk kelas 2 sekarang. Kelas 1 juga. Joki, diam Joki. Oke. Nah, ulun enak. Ada yang mau didiskusikan lagi? Simpulkan Atau Kang Rahmat. yang mau Jadi disaringkan lagi atau cukup? Jadi Kang Rahmat menyimpulkan semuanya tadi. Aduh. Cuma angger. Ayo, ayo Kang Rahmat mencatat enggak? Kang Rahmat perkenalan dulu atau Oh iya, ini barunya ini teh Baru. muka baru ya. ya. Muka-muka baru Ikhwan Soleh. Ikhwan Soleh. Calon imam ya. Iya. Ayo, Masih ayo. single, masih single. Masih single. Perkenalan dulu atuh. Yang masih belum sempurna. Masih setengah agama nih. Nama Rahmat, kawin dipakai Cut. Kami Abi Perkenalan Rahmat atuh. Hidayatnya tinggi di Tarogong. awas. Gini kata gokeun. Ya, nama saya Rahmat Hidayat dari Tarogong, Kampung Babakan Loa, RW 8, RT 2, Kecamatan Tarogong Kidul. Publik. Atas Kang. Atas. Gaduhan panyawat ganteng Salamina. Pilih peryogi ayo obat herbal abi ngicau. Ayo, masuk. Abi Ada satu lagi Kang Nugraha. Kang Nugraha. Kang Nugraha. Kenapa belum bersuara itu Kang Nugraha? Lagi sakit katanya. Oh, lagi sakit. Semoga cepat. Kurang sehat. Fahmi mana? Jadi Ini itu mah lagi kurang sinyal. Aduh. Kerja di Padahal tempat udah ini, potong sudah ada rambutnya khusus segmen ini. Ayo, simpulkan. Banyak yang tumbang juga ya. Buat saudara-saudara kita tuh banyak yang tumbang gitu. Dalam artian tuh banyak yang lagi sakit gitu ya. Mau sakit fisik ataupun pesak gitu di masa pandemik ini gitu.
Ya, Ayo, mudah-mudahan donasi kirim lagi. Donasi bisa dikirim ke rekening di bawah ini. Atas nama peduli kasih. peduli kasih. Yungaji Garut. Ya, mudah minta doanya untuk sahabat-sahabat Yungaji, khususnya di Yungaji Garut, karena emang banyak teman-teman kita yang sesama aktivis dakwah sedang dilanda sakit gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap dikuatkan lah, adapun yang masih sehat tetap dikuatkan segala halnya gitu ya, khususnya fisiknya untuk kita berkontribusi di dalam dakwah. Dan yang udah terbiasa dengan ritme dakwah ini jangan sampai kendor gitu ya dengan adanya pandemik ini gitu. Ya. Jangan menjadikan pandemik itu menjadi halangan kita untuk berbuat baik. Ya. Baik itu apa? Terpuji itu apa? Nanti itu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya. Ingin lebih detail, ikuti kelas Yungaji. Cuti kelas ngebahas. Jangan lupa guys, ikuti kelas Yungaji. Ya, closing statement dari Rais dulu coba. Jadi dari Kang Rahmat atau MC. Kenapa Ya, terakhir? Abi mah terakhir. Eta Kang Nugraha teh jempe wae. Kayak jauh langsung ke Abdi. Sakit. Sok saya dulu. Kang Lutfi lah. Saya biar Ya, cepat ya. terakhir atau saya. Ya, Ranger jadi mah terakhir. kalau dari saya ya tadi ya fenomena-fenomena seperti ini gitu kan, untuk hal-hal ya kayak tadi lah, hal-hal idola, hobi dan sebagainya. Ingatlah pada batasannya ya, hukum syara gitu ya. Jadi apa itu hukum syara ya, pelajari lah, searching banyak ya. Atau nanti mungkin bisa dibahas di video selanjutnya. Oke, dari saya segitu. Atau enggak langsung aja daftar ke Yuk Ngaji gabung. Oh iya, Pelajari boleh. hukum syara gitu dong. Atau gabung Gitu dong. diskusi bareng. Gitu dong. Mana S3 marketing Anda, Pak Guru? Ya, silakan dari Kang Rais. Ya, jadi kalau misalkan berkaitan dengan tema, ya, kan kita lagi bahas BTS. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus menjadikan Islam itu sebagai wasayul kita. Jangan sampai kita menjadikan idola itu yang salah gitu. Jangan sampai kita memilih idola yang salah. Dan juga kita ketika misalkan melakukan sesuatu itu diatur ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Kang Teddy, diatur di dalam hukum syara. Jadi ketika misalkan kita beraktivitas itu ada aturannya, jangan sampai kita melakukan aktivitas yang memang itu dilarang oleh Yang Maha membuat aturan gitu ya. Ya, udah gitu aja. Disimpulkan. Ya, silakan. Udah, Kang? Atas. Ya. Silakan dari Kang Lutfi. Ya, mungkin dari saya kan khususnya mungkin kita karena menyikapi fenomena yang sedang viral gitu ya, khususnya BTS ini ya, kita harus menyikapi sedewasa mungkin gitu. Adapun orang-orang yang saat ini posisinya misalkan masih punya kecenderungan menyukai hal tersebut ya, kita juga tidak bisa menyalahkan 100% karena memang dengan Islam yang saat ini belum benar-benar diterapkan gitu ya, ataupun orang-orang tuh belum benar-benar notice bahwasannya Islam tuh salah satu patokan dari poros kehidupan gitu ya, khususnya. Dan ketika emang Islam itu hanya sebagai ya hanya bentuk ritual saja ketika misalkan sholat dan sebagainya, dan ada pemisahan sekulerisme, ya kita sendiri nggak bisa menyalahkan hal tersebut. Namun kita sebagai aktivis dakwah lah gitu ya, lebih kepada bagaimana kita teman-teman semua menyadarkan teman-teman yang lainnya yang misalkan masih di zona tersebut, untuk ayo kita lebih mengkaji Islam lebih komprehensif lagi, karena bila mana
yang tadi Kang Rais bilang gitu ya, ketika kita salah memilih idola, yang dimana idola tersebut tidak akan membawa syafaat kita nanti gitu ya, ketika di yaumil akhir gitu, karena tidak ada syafaat lagi selain ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi emang harus benar-benar kita selektif memilih idola. Ya kurang lebih seperti itu sih dari saya. Nanti dilengkapi sama Ahilman gitu. Mereka hanya korbannya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Ahilman ya. Silahkan. Ya, dari saya ingin mengutip satu ayat. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan fala yuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya wa may yabtaghi ghairal Islam madinan. Barang siapa yang mengambil selain Islam dinan. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, salah satu mufasir yang sangat terkenal. Jadi dinan di sini adalah torikon. Torikon di sini maksudnya adalah jalan hidup. Jadi barang siapa yang mengambil jalan hidup selain Islam, fala yuqbala minhum kata Allah. Maka hal itu tidak akan diterima oleh Allah. Berarti apa? Selain Islam itu gaya hidup Korea, lifestyle Jepang, lifestyle Barat, lifestyle apapun itu selain Islam, fala yuqbala minhum. Allah sekali-kali tidak akan menerima hal itu semua. Dan itu tidak cukup hanya itu. Ayat selanjutnya adalah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka itu nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Gitu. Apa itu definisi rugi? Para mufasir itu banyak yang mengartikan muflis atau yang rugi itu bukan laisa malalah, ya. Jadi bukan orang yang tidak punya harta, tetapi rugi itu ketika hartanya ataupun amalnya yang nantinya di akhirat itu dia kerahkan, ya, yang nantinya di akhirat itu dia timbangkan si amal tersebut, itu habis semua amalnya, ya, habis semua amalnya. Yang ada apa? Dosanya yang sangat menumpuk. Nah itu karena apa? Tadi salah mengambil way of life, salah mengambil jalan hidup. Maka ayo ini tugas kita bersama menyadarkan generasi muda, dan ini spektrum terbesar ya, anak-anak generasi Z, generasi Y, sebetulnya mereka bukan generasi milenial. Karena kalau di data itu milenial itu kelahiran tahun 90 sampai 98 kalau nggak salah ya. Itu masuk milenial. Nah selain itu tahun 2000 ke atas itu udah masuk XYZ lah gitu. Nah itu PR terbesar kita, spektrum XYZ itu gimana caranya mereka menjadi spektrum kaum unggul ya, spektrum yang nanti menyiapkan diri untuk apa? Untuk menaklukkan bisyarah kaum muslimin, menaklukkan Roma dan menegakkan Islam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya. Masya Allah. Jazakallah. Kamu belum merangkum. Oh, belum. Ospek ya. Kamu anak baru harus merangkum. Astaga. Jadi jangan cuma numpang hai saya masih jomblo gitu di sini. Kang tadi bawa tradisi di sekolahan. Ospek tadi. Salam. Baik, dari saya nggak akan panjang ya, karena hidup itu sebuah pilihannya. Apa yang kita pilih akan kita tuai nantinya. Nah, buat teman-teman jangan sampai kita salah memilih ya. Lebih baik udahlah kita. Jadi pilihlah. Jadi pilihlah coblos yang nomor berapa kan? Jadi pilihlah saya gitu. Saya. Bukan. Pilihlah Islam sebagai jalan hidup. Benar-benar yang hak itu ya. Kalau cinta jangan melebihi cinta kita kepada Allah gitu. Ya, Masya gitu. Allah, akhi. Harus bisa memilihnya. Baik, udah ya, sekian. Udah sampai memilih. Udah malam. Karena saya belum belajar jam terbang lain soal buat kedepannya. Mantap, Kang Rahmat. Ya mungkin buat teman-teman yang ngaji, mohon maaf bila mana ada salah kata kita ataupun
Mungkin karena ini pertemuan pertama kita ya, dari sekian lama udah gak ketemu gitu ya. Jadi masih ada rasa canggung satu sama lain gitu ya. Iya. Sono. Sono. Ya Saya mah mudah-mudahan bosan ya. Ki. santai ya, santai. Kita buka klinik santai. Aduh. Jadi buat teman-teman semua khususnya kita gitu ya sebagai praktisi dakwah ya meminta doa teman-teman yang lain untuk kita agar tetap diistiqomahkan di jalan dakwah ini karena memang banyak ujian gitu ya Kang untuk masa pandemi kali ini dan mudah-mudahan si pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas Amin. aktivitas kita yang lalu gitu ya udah ada kajian offline lagi dan sebagainya gitu karena kita rindu masa-masa kajian itu jadi udah hampir 2 tahun berarti ya kita tuh nggak bisa melakukan kajian offline gitu ya Iya, 2 tahun ya selama gak keras. tak terasa gitu ya dari sebelumnya yang udah kita di kick gitu ya di salah satu tempat ya Aduh. Jadi ya, mudah-mudahan kita mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, jangan sakit hati. Insya Allah Allah beri jalan untuk kita insya Allah. Tuh dengerin Kang Rahmat, mantap Kang Rahmat. Ustaz Rahmat. Baik, jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya atau masukannya atau sharingnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan buat teman-teman barangkali ada yang mau menyumbangkan judul buat kedepannya untuk kita diskusikan atau kita sharing silahkan ya tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas bareng-bareng lagi. Baik, cukupkan dari sekiannya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal sampai akhir dan mohon maaf juga untuk teman-teman agak sedikit rada ngawur juga ya, belum bisa konsisten. Insya Allah menjadi salah satu PR. Insya Allah jadi PR buat saya sendiri ya. Kita tutup forum sharing ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setuju. Kemudian tutup dengan betul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.